Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah nyata, di mana kisah ini diberikan oleh salah satu narasumber dan kemudian dibuatkanlah sebuah cerita ya, yang ditulis oleh Lakon Story berdasarkan kisah nyata dengan judul Dalang Lelembut. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita simak ceritanya. Check it out. Di situ, Warji seketika duduk diam dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak lagi bisa diceritakan. Ditambah pemandangan pertunjukan saat itu benar-benar terlihat sangatlah menakutkan. Bagaimana tidak? Semua penonton yang ada di area pertunjukan itu benar-benar tidak berpakaian sama sekali. Dan tidak hanya itu, semua wajah penonton tersebut terlihat pucat dengan tidak ada satupun yang terlihat berbicara. Ditambah wajah dari penonton tersebut terlihat bermacam-macam, seperti ada yang terlihat penuh luka, ada yang cacat mata, dan juga yang seperti terkena penyakit kusta. Pada intinya, semua penonton itu cacat dengan tidak ada satupun yang terlihat sempurna, layaknya manusia sehat pada umumnya. Suasana waktu itu benar-benar hening dengan tidak adanya satupun suara yang terdengar. Suara yang terdengar saat itu hanyalah suara dalang yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara dalang tersebut adalah suara Dalang Kusno. Di situ, perasaan Warji rasanya sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Dia hanya diam seolah pasrah dengan semua keadaan yang ada. Merasakan semua itu, Warji pun seketika ingat dengan perkataan Gundono bahwa Gundono selama pertunjukan sedang berlangsung seharusnya Warji tidak menoleh ke sana dan kemari. Dan disitulah akhirnya Warji seketika fokus menonton pertunjukan wayang tersebut dengan tidak lagi berani menoleh ke sana dan kemari. Hingga akhirnya setelah Warji cukup lama duduk, pertunjukan wayang kulit itu akhirnya usai. Setelah pertunjukan usai, semua penonton perlahan pergi begitu saja dan masuk ke dalam hutan dengan tidak sekalipun dari mereka yang terlihat bertegur sapa. Dan tidak hanya itu, beberapa lama setelah semua penonton sudah tidak ada lagi di tempat pertunjukan, Warji tiba-tiba melihat adanya segerombolan orang yang memiliki bentuk badan tinggi hingga potongan rambut yang sama yang saat itu segerombolan orang itu terlihat berjalan ke arah Dalang Kusno. Dari kejauhan, Warji melihat segerombolan orang tersebut terlihat ikut membantu membereskan barang-barang Dalang Kusno dengan kecepatan yang di luar akal sehat manusia. Pergerakan tangan dan langkah kakinya benar-benar cepat, seperti melebihi kecepatan manusia dalam bekerja. Mengetahui semua itu, Warji semakin keheranan dengan apa yang ada di depan matanya. Dan tanpa sadar, saat itu hanya tersisa Warjilah yang masih berada di area pertunjukan tersebut. Sedangkan semua orang yang sebelumnya ada, waktu itu semuanya sudah menghilang. Entah kemana, begitu juga dengan Dalang Kusno yang sebelumnya masih ada. Waktu itu juga terlihat pergi begitu saja. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Warji pun berjalan kembali untuk mencari keberadaan kakek tua yang sebelumnya sudah mengantar Warji tersebut untuk meminta bantuan agar Warji ditunjukkan jalan pulang. Tapi sayangnya, sudah lama Warji mencari ke sana dan kemari, sosok kakek tua itu tidak kunjung terlihat ada. Namun di situ, langkah kaki Warji terus saja tidak berhenti karena saat itu Warji melihat adanya jalan setapak dipenuhi dengan potongan bunga melati.
Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Warji pun mengikuti jalan setapak itu dengan besar harapan Warji dapat mendapatkan bantuan ketika sampai di ujung jalan. Tapi sayangnya bukan kampung ataupun pemukiman penduduk. Ujung jalan setapak itu hanyalah sebuah gubuk yang terlihat sudah tua dan tidak tertata. Mengetahui semua itu, karena tubuh Warji yang sudah semakin lelah, akhirnya Warji memutuskan untuk beristirahat di gubuk tersebut dengan pikiran yang sudah mulai kacau tidak karuan. Rasa pasrah saat itu sudah menguasai Warji. Dia tidak berhenti menangis sembari terus mengingat anak dan istrinya yang saat itu sedang jauh dari dirinya. Puncaknya waktu itu Warji tertidur lelap di teras gubuk tua tersebut. Dan syukurlah ketika Warji bangun dari tidurnya, dia pun tiba-tiba sudah berada di rumahnya dengan semua keluarganya yang terlihat ada dan duduk lemas di sebelahnya. Di situ perasaan Warji seketika lega karena dia merasa jika dia sudah kembali pulang meskipun tidak tahu bagaimana caranya. Tapi sayangnya ketika Warji bangun, seluruh gigi Warji saat itu sudah habis entah kenapa. Dan tidak hanya itu, sebagian dari tubuh Warji juga terlihat membiru, seperti orang yang habis dianiaya oleh seseorang. "Bu, aku kenapa?" tanya Warji pelan sambil menatap wajah istrinya yang saat itu terlihat sangat sedih. "Kamu sudah 3 hari ini gak sadar, Pak. Kamu kesurupan. Semua gigimu kamu cabuti sendiri dan sesekali kamu membenturkan dirimu ke dinding dan lantai. Kami semua di rumah ini kewalahan menenangkanmu, Pak. Tapi untungnya setelah diberi minuman Mbah Raji kemarin, kamu bisa tenang dan sekarang akhirnya kamu sadar," ucap istri Warji menjelaskan dengan tangannya yang memberikan gelas teh hangat untuk Warji yang waktu itu masih kebingungan. Dan singkat cerita, akhirnya kabar mengenai Warji yang tidak sadarkan diri hanya karena tidak tuntas menonton pertunjukan Dalang Kusno waktu itu menyebar hingga kemana-mana. Banyak warga yang berspekulasi jika Dalang Kusno adalah orang di balik kejadian yang menimpa Warji. Bahkan sejak saat itu bisa dikatakan sudah tidak ada satupun orang yang berani mengundang ataupun menonton pertunjukan wayang kulit yang didalangi oleh Dalang Kusno. Semua orang nampak trauma dan takut jika terjadi apa-apa dengan mereka ketika mereka tidak tuntas menonton pertunjukan wayang kulit dari Dalang Kusno. Hal itulah yang akhirnya membuat semua warga tidak lagi berani mengundang Dalang Kusno untuk melakukan pertunjukannya. Keadaan semua wayang kulit dan seperangkat alat musiknya akhirnya tersimpan rapi di rumah Dalang Kusno itu sendiri. Dan bisa dikatakan para warga akhirnya tidak lagi mendengar suara pertunjukan wayang yang didalangi oleh Dalang Kusno. Beberapa tahun kemudian, keadaan desa tempat tinggal Dalang Kusno yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu perlahan mulai berubah menjadi aneh. Di malam-malam tertentu, semua warga dikejutkan dengan suara pertunjukan wayang kulit yang berasal dari arah rumah Dalang Kusno. Dan tidak hanya pertunjukan wayang kulit biasa, pertunjukan wayang kulit itu benar-benar terdengar megah dan terdengar ramai penonton, layaknya sebuah pertunjukan yang sangat besar. Mendengar semua itu, tentu saja semua warga desa merasa sangat keheranan, karena warga pun tahu di rumah Dalang Kusno tidak ada siapapun selain Dalang Kusno itu sendiri. Bagaimana bisa hanya seorang diri Dalang Kusno bisa mengadakan pertunjukan wayang kulit seperti itu? Suara alunan musiknya, suara sinden yang sedang bernyanyi, hingga suara riuh penonton yang terdengar bersorak. Waktu itu benar-benar terdengar jelas dari arah rumah Dalang Kusno yang setelah dilihat oleh warga dari luar, rumah Dalang Kusno tetap terlihat sepi dengan tidak ada satupun orang yang terlihat warawiri. Mengetahui semua itu, akhirnya warga pun beranggapan jika Dalang Kusno sedang melakukan pertunjukan wayang kulit gaib. Seiring berjalannya waktu, warga yang sebelumnya keheranan dengan suara pertunjukan dari arah rumah Dalang Kusno tersebut, semakin lama bisa dikatakan
perlahan sudah mulai terbiasa. Bahkan setiap ada suara pertunjukan yang terdengar, para warga seketika mengunci pintu rumahnya masing-masing. Karena mereka menganggap jika ada suara pertunjukan dari arah rumah Dalang Kusno, berarti di situ ada banyak sekali lelembut yang sedang berkumpul. Hingga akhirnya kegiatan seperti itu berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Setiap ada suara pertunjukan, desa yang sebelumnya ramai pasti seketika akan sepi. Dan tidak hanya itu, waktu itu keadaan Dalang Kusno bisa dikatakan sudah semakin terisolasi. Tidak ada satupun warga yang berani berkunjung ke rumah Dalang Kusno, dan begitu juga sebaliknya. Dalang Kusno sama sekali tidak pernah lagi keluar dari rumahnya. Hingga akhirnya semua itu pun terjadi. Warga yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu perlahan mulai meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Orang tua, anak muda, hingga anak kecil, waktu itu perlahan mulai meninggal dunia secara tiba-tiba. Bahkan dalam kurun waktu 1 bulan saja, terhitung sudah ada 50 orang yang meninggal dunia. Mengetahui semua itu, akhirnya warga beranggapan jika desa tempat tinggal mereka tersebut sedang mengalami pagebluk atau bisa dikatakan musibah tak kasat mata. Dan tidak berhenti di situ saja, wabah penyakit yang tiba-tiba menyerang sebagian warga seolah semakin melengkapi penderitaan warga desa. Mbah Tejo selaku sesepuh desa waktu itu beranggapan jika musibah yang menimpa warga bisa jadi berasal dari Dalang Kusno yang sering melakukan pertunjukan goib. Hal itu dikuatkan dengan setiap mendengar adanya pertunjukan dari arah rumah Dalang Kusno, pasti keesokan harinya banyak orang yang meninggal dunia. Mengetahui semua itu, akhirnya Mbah Tejo memutuskan untuk pergi ke rumah Dalang Kusno untuk membicarakan tentang semua kejadian yang terjadi. Namun sayangnya, setelah dari rumah Dalang Kusno, bukannya mendapatkan informasi. Mbah Tejo yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu beliau berubah menjadi orang linglung tidak terkira. Mbah Tejo tiba-tiba sering ngomong sendiri, tertawa sendiri, hingga tidak jarang pula Mbah Tejo terlihat berlari seperti orang yang sedang ketakutan. Mengetahui semua itu, Sardi yang notabene sebagai anak dari Mbah Tejo seketika mencari obat agar Mbah Tejo bisa sembuh seperti sedia kala. Semua usaha medis dan non-medis waktu itu dilakukan Sardi dengan besar harapan agar Mbah Tejo segera sadar dari tingkah anehnya. Dan puncaknya, setelah berusaha kesana kemari, akhirnya Mbah Tejo pun bisa disembuhkan. Tapi sayangnya setelah Mbah Tejo sembuh, semua warga malah mendapatkan sebuah cerita dari Mbah Tejo yang sangat mencengangkan. Cerita tersebut didapatkan Mbah Tejo ketika beliau berkunjung ke rumah Dalang Kusno. "Desa iki gak aman meneh, mending kabeh metu wae." "Maksudnya bagaimana, Mbah?" jawab salah satu warga yang saat itu ikut mendengarkan cerita Mbah Tejo. "Desa ini sudah dikuasai lelembut. Setelah ini, kalau kalian mendengar suara pertunjukan wayang kulit Dalang Kusno, keluarlah, mendekatlah, dan dengarkan semuanya sampai tuntas. Kalau enggak kalian dengarkan sampai tuntas, kalian akan dikejar Batara Kala," ucap Mbah Tejo lesu. "Maksudnya, Mbah?" sahut warga yang lain. "Kalian ingat ceritanya Pak Warji?" jawab Mbah Tejo. Mendengar semua itu, para warga pun seketika diam dan ketakutan dengan cerita Mbah Tejo yang akhirnya sebagian besar dari warga memilih untuk pergi meninggalkan desa tersebut karena mereka menganggap jika desa tempat tinggal mereka tersebut sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Para warga ada yang pindah keluar desa dan ada juga yang memutuskan tinggal bersama saudara-saudaranya yang ada di luar daerah. Semua itu sengaja dilakukan oleh warga desa karena mereka tidak ingin keluarga mereka ada dalam bahaya jika Dalang Kusno mulai memainkan wayang kulitnya. Hingga akhirnya kejadian itu berlangsung sampai beberapa lama. Saat itu, keadaan desa Dalang Kusno sudah benar-benar sepi.
Dari total seluruhnya, yang tinggal saat itu hanya tersisa sekitar 20% saja dari populasi sebelumnya. Talok, desa yang sebelumnya sangat makmur dengan semua aktivitasnya, waktu itu sudah sangat sepi karena ditinggal penduduknya. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri kokoh, waktu itu juga perlahan mulai hancur karena sudah tidak ada lagi yang menempatinya. Yang tersisa kurang lebih hanya 25 warga tua, termasuk Dalang Kusno yang waktu itu benar-benar menjadi penghuni terakhir desa itu. Tidak ada satupun warga luar yang pernah berkunjung ke desa tersebut. Bahkan akses utama menuju desa bisa dikatakan sudah mati karena jembatan penghubung satu-satunya sudah hancur dan tidak dibenahi. Hal itulah yang akhirnya membuat desa Talok benar-benar terisolasi dengan penduduknya yang terlihat hanya menutup diri. Dan anehnya, penduduk yang tersisa sepertinya sudah tidak mau lagi diajak untuk pergi keluar desa dengan alasan yang sepertinya masih belum bisa dijelaskan. Beberapa tahun kemudian, "Kamu yakin mau kembali ke sana, Nduk?" tanya Bu Sumi yang waktu itu memperhatikan Ratih yang sedang sibuk menata barang bawaannya. "Iya Bude, saya mau bawa ibu dan bapak keluar dari Talok," jawab Ratih singkat dengan tidak sedikit pun ada keraguan di hatinya.